Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah ngeklik video ini karena hari ini aku bakal bahas tentang tabungan dengan biaya paling rendah, paling murah, paling baik, paling enak, dan paling worth it. Apa aja tabungan itu? Ayo kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau disclaimer dulu bahwa urutan nanti yang aku sebutkan itu bukan berarti dia lebih bagus atau ada yang lebih buruk. 3 produk yang akan aku sebutkan di sini adalah hasil dari experience aku selama menggunakan 3 produk tabungan ini. Jadi kalau ada yang lebih murah, lebih worth it, lebih nyaman, kalian bisa komen aja, siapa tahu aku belum tahu dan aku bakal nyicipin pengalaman nabung di tabungan yang kalian rekomendasikan. Oke, kalau kita udah sepaham, ayo kita cari tahu produk tabungan apa yang aku klaim dengan tabungan terbaik, termurah, dan terworth it yang bisa kalian miliki di tahun depan nanti. Produk nomor 1 adalah tabungan ekspresi BCA. Tabungan ekspresi BCA menurutku adalah pilihan bagus karena adminnya cuma 7.500 sebulan dan gak ada lagi, hanya admin 7.500. Meskipun memang gak ada fasilitas buku tabungan, tapi menurutku sendiri itu nggak masalah karena aku juga nabungnya hanya berapa sih, kayak uang receh gitu loh. Kalau nabung di teller tuh kayaknya terlalu ribet, dan BCA itu juga punya mesin ATM yang bisa tarik dan setor di ATM BCA itu sendiri. Dan paling senengnya ternyata ATM yang bisa tarik dan setor itu di Kudus sendiri itu enggak cuma ada di kantor cabangnya, tapi di minimarket, tempat ATM itu tuh udah pakai mesin yang bisa tarik tunai. Jadi kalau mau nabung tuh nggak usah ke bank, ke minimarket aja udah bisa gitu loh. Itu yang aku suka. Nah, karena nggak ada buku rekening, maka untuk transaksi, lihat mutasi atau yang lain-lainnya lah, kita diminta untuk install aplikasi Klik BCA. Tapi pada kenyataannya kita sih cuma gunain server itu sih, browser di Chrome kalau nggak salah, dan aktivitas perbankan kita bisa mudah di situ. Nah, karena aku nggak ngaktifin token, jadi aku nggak bisa transfer dari aplikasi Klik BCA, sehingga aku perlu naik motor dulu atau jalan dulu ke ATM kalau mau transfer. Tapi menurutku itu nggak masalah, bisalah dikondisikan ya. Yang jelas yang paling aku sukai dari BCA adalah kebijakannya ngubah mesin ATM di minimarket itu dengan ATM yang bisa untuk setor. Jadi bagus. Tabungan termurah, terbaik, terworth it nomor 2 menurut aku adalah BSI Easy Akad Wadiah. Kita sebut aja tabungan BSI lah ya. Tabungan BSI dengan akad wadiah ini, dia ngasih buku tabungan dan dia ngasih aplikasi BSI Mobile yang bisa transfer tanpa token, yang bisa top up, e-commerce, dompet digital secara kayak real time gitu loh. Jadi menurutku bagus banget, apalagi nggak ada biaya apalagi klaimnya nggak ada biaya administrasi kan. Sayangnya aku nggak tahu kenapa
tabungan aku tuh selalu berkurang kayak 1.000 rupiah, 1.000 rupiah gitu loh. Dicek keterangannya sih biaya SMS gitu loh, tapi setelah dicek riwayat SMS menurutku ada beberapa pengurangan saldo 1.000 rupiah itu, tapi nggak ada notif SMS di HP aku. Jadi aku nggak tahu apakah 1.000 ini memang harus dibayarkan atau bagaimana gitu. Tapi menurutku masih worth it karena kita tuh nggak perlu ke bank gitu loh, nggak perlu ke ATM untuk transfer, nggak perlu kemana-mana. Kita diem di rumah terus bisa transfer, bisa lihat transferan, bisa apa-apalah di rumah. Tapi karena aku adalah alumni BNI Syariah, aku tuh ngerasain pakai BSI itu kayak downgrade gitu loh. Kalau dulu aku bisa setor kemana-mana di cabang BNI Syariah, sekarang tuh nggak bisa lagi kayak gitu. BNI juga nggak bisa buat setor BSI, karena BSI itu menginduk jadi mandiri ya. Selain itu, karena BSI masih tergolong baru banget, ATM BSI itu juga nggak terlalu banyak di Kudus. Bisa sih pakai ATM Mandiri, tapi ATM Mandiri itu selalu rame, selalu antrinya itu selalu banyak karena Mandiri itu dipakai sebagai bank penerima upah salah satu pabrik di Kudus yang karyawannya ribuan. Jadi aku ngerasa kayak males banget ke ATM Mandiri. Tapi nabung di BSI juga punya nilai kenyamanan sendiri sih. Kenapa? Karena uang kita dikelola secara syariah oleh bank dan setidaknya hati itu menjadi tenang gitu. Ya nggak apa-apa lah ada biaya admin kayak 1.000 3 kali sebulan atau 4 kali sebulan, kayaknya masih worth it. Karena cuma 4.000 kamu bisa dapetin fasilitas seperti itu. Bagus BSI. Tabungan termurah, terbaik, terworth it nomor 3 adalah Permata-Mi dari Permata. Kenapa aku tahu ada tabungan Permata-Mi ini? Karena aku tuh punya hobi baru, yakni belajar saham, dan ternyata aku nggak tahu kenapa aku tuh dapat RDN di Permata Bank. Karena awalnya sih aku biasa aja transfer dari BCA atau BSI ke akun RDN aku, tapi ternyata biaya transfernya itu 6.500 dan sebulan aku kayak bisa 10 kali isi RDN gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung kan lumayan banget ya. Jadi akhirnya aku carilah apa sekiranya tabungan Permata yang biaya administrasinya murah, dan ketemu Permata-Mi. Kita sama kayak BCA Ekspresi, ini juga nggak ada buku tabungannya. Kita diminta install aplikasi namanya Permata X, dan enaknya di Permata X kita bisa tahu semua tabungan yang ada di Permata kita. Jadi enak banget, bisa dilihat semua gitu, kita punya produk apa aja. Dan menurutku Permata-Mi ini paling oke banget, kecuali ada beberapa yang harus diperbaiki di aplikasinya. Karena beberapa kali aku tuh kayak gagal masuk, atau jaringan, katanya sih jaringannya buruk padahal aku pakai wifi yang bagus, atau iya ada aja lah kayak kayak susah masuk ke aplikasinya gitu loh. Tapi selain itu sih bagus banget.
Dan yang paling menyenangkan punya tabungan Permata Mi adalah dia enggak ada biaya adminnya sama sekali. Aku bisa, kok bisa gitu loh. Ini berlaku kalau saldo rata-rata bulanan kita itu lebih dari 1 juta. Jadi aku terpaksa spend uang aku 1 juta di Permata karena lumayan. Transfer nggak ada biayanya, biaya admin juga nggak ada. Wow, kayak seneng gitu loh, kayak menemukan surga baru gitu loh. Intinya sih aku paling suka sama Permata ini karena dia emang nggak ada biaya adminnya. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang tuh susah masuk ke aplikasinya atau kadang satu kali juga aku sempat kecewa banget. Aku udah jauh-jauh mau setor ke kantor cabang Permata yang ada di Kudus, tapi satpamnya bilang kita sedang offline. Terus aku tanyain apa bisa ditunggu, siapa tahu 1 jam atau 30 menit lagi sudah baik. Dia bilang kembali aja besok, Bu. Iya, kembalinya besok sih enak ya ngomongnya, tapi kan kita juga ada kegiatan lain kan, nggak tahu besok ada acara apa, ada kegiatan apa, dan nggak ada opsi lain untuk gimana bisa setor. Ada sih opsi transfer dari BCA ke Permata, tapi kan BCA kena biaya admin. Meskipun per tanggal 21 Desember ini biaya admin udah dipotong banyak banget, 7.500 jadi 2.500 kan. Wow banget ya. Tapi ya kalau bisa gratis, kalau bisa free, kenapa harus bayar 2.500? 2.500 juga kalau dikumpulin 10 kali bisa makan enak kan. Oke, itu aja video dari aku. Nanti kalau aku punya updatean lagi, ada tabungan dengan biaya termurah bahkan hampir gratis atau tabungan yang enak untuk dicoba, aku akan update di sini. Terima kasih udah dengerin aku, udah nonton aku yang nggak jelas ini. Aku masih belajar, semoga tahun depan lebih baik. Dan sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.